Kenapa rahasianya semua nabi itu pernah jadi penggembala kambing? Silakan cek, Nabi Isa menggembala kambing, Nabi Musa menggembala kambing, sampai ke Nabi Muhammad menggembala kambing. Di pemimpin itu kalau sudah hebat, beban bagi dirinya tidak akan pernah ditimpakan kepada stafnya, apalagi kepada rakyatnya. Nama dibagi dua, tuh dua lagi tuh. Apa Bupati? Ini cuma taklim, nggak ada kaitan dengan yang lain. Lihat sini, satu nama zat, yang kedua nama sifat. Zat itu adalah nama yang disematkan untuk membedakan satu dengan yang lain. Contoh, Ustadz Cecep, yang nengok Ustadz Cecep. Tidak mungkin Ustadz Cecep yang nengok Ustadz Adi. Berarti Ustadz Adi sedang kurang sehat. Zat. Tapi kalau sifat, dia melekat pada keistimewaan yang melekat pada nama yang dimaksudkan. Pintar, jujur, sabar, teladan, nama sifat. Al-Amin, sosok yang sangat dipercaya, nama sifat. Dahsyatnya, nama sifat jika disebutkan banyak menunjukkan banyak keistimewaannya. Yang kedua, nama sifat lebih utama dibandingkan dengan nama zat. Karena zat itu bisa wafat, hilang manusianya, hilang jasadnya, tapi sifat tidak akan pernah hilang. Orang jujur, orangnya wafat, tapi jujurnya nggak pernah meninggal. Pernah ada pemakaman tentang kejujuran? Hari ini akan dimakamkan sifat jujur. Kalau jujur dimakamkan, siapa lagi yang bisa jujur? Perhatikan baik-baik. Semua yang melekat pada Nabi yang mulia ini, yang teladan ini, pertama, semua namanya nama-nama sifat teladan. Disebutkan dua dalam Al-Quran, yang satu disebutkan 4 kali, yang satu sekali. Yang 4 kali Muhammad, disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Satu Quran surah ketiga ayat 144. Yang kedua Quran surah ke-33 ayat ke-40. Yang ketiga Quran surah ke-47 dengan namanya ayat yang kedua. Dan yang keempat Quran surah ke-48 ayat 29. Disebut dengan Muhammad. Dua, disebut dengan Ahmad. Hanya sekali disebutkan dalam Al-Quran. Lihat bagaimana dahsyatnya menunjuk sifat keteladanan. Quran surah ke-61 ayat yang ke-6 di lisan Nabi Isa. Kebanyakan kita sekarang hanya menghafal nama, tapi tidak menggali nama di balik nama itu. Padahal ada teladan yang kita bahas dan kita tempelkan di spanduk ini. Shallu 'alan Nabi. Muhammad itu bentuk sifat mubalaghah, superlatif dari kata Mahmud. Tidak disebutkan kata Mahmud dalam bahasa Arab kecuali menunjuk pada aspek kemuliaan dalam hal hubungan sosial. Sehingga saking mulianya secara sosial, hubungan dengan makhluk hablum minan nas, dengan manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan, saking mulianya datang pujian dari luar ke dalam. Jadi kalau orang Arab dipuji dari luar ke dalam diri kita, maka pujiannya disebut dengan Mahmud namanya. Mukarram, takrimnya datang dari luar ke dalam. Mahmud dipuji dari luar ke dalam karena ada sifat-sifat yang baik dengan lingkungan. Kalau satu aspek kebaikannya baik dengan manusia, maka namanya Mahmud. Tapi kalau kebaikannya banyak dengan manusia baik, maaf, dengan hewan juga lembut, dengan tumbuhan juga mulia, maka bentuknya dirubah menjadi sirah mubalaghah, superlatif dari Mahmud jadi Muhammad. Kenapa Nabi ini disebut dengan Muhammad? Karena contoh keteladanan yang pertama, dia bukan sekedar pemimpin yang hebat, dia bukan sekedar pemimpin yang berkarisma, dia bukan sekedar pemimpin yang punya banyak pengikut sampai dengan hari kiamat. Tapi sosok ini begitu mulia karena perhatian dengan semua yang dipimpinnya. Satu, saya ambil contoh kata Syekh Muhammad Mahmud Imarah dalam kitabnya. Lihatkan kalimatnya dalam kitabnya Ta'ammulat fi Sirah An-Nabawiyah, lintasan-lintasan ide, pemikiran-pemikiran dalam sirah Nabi. Beliau menyebutkan, perhatikan baik-baik, kenapa rahasianya semua Nabi itu pernah jadi penggembala kambing. Silakan cek, Nabi Isa menggembala kambing, Nabi Musa menggembala kambing, sampai ke Nabi Muhammad menggembala kambing. Ma min nabiyyin illa wa hum ru'atul ghanam. Tidak ada satu nabi pun kecuali mereka pernah menggembala kambing. Apa rahasia di balik menggembala kambing itu? Kata Syekh Muhammad Mahmud Imarah, perhatikan baik-baik. Semua penggembala kambing itu di antara kehebatannya mampu membedakan embikan suara kambing. Mbak. Yang kedua, mbak. Yang ketiga, mbak.
Yang paling hebat, embek pertama, embek kedua, embek ketiga, itu maknanya bisa beda. Embek yang pertama lapar, bisa. Embek yang kedua tolong. Embek yang ketiga, ini cukup menarik, sakit. Itu penggembala kambing tahu, begitu mendengar kemudian ambikan kambingnya, dia paham ini butuh makanan, dia paham yang ini sedang ketakutan, mungkin ada binatang lain yang mengincar, dia paham yang ini sedang kedinginan, ngerti. Dilatih dengan kambing. Di antara makna yang pertama, dahsyatnya latihan lewat kambing itu untuk memberikan kepekaan kepada dirinya. Saat memimpin umat, dia bisa merasakan jeritan-jeritan umat. Karena itulah semua nabi itu senang dengan belusukan dan tidak pernah bawa kamera. Bupati, hati-hati. Kalau ada Pak Camat, ada Pak Bupati, ada Gubernur, sampai ke level Presiden, ingin belusukan meneladani kepemimpinan Nabi, kita dukung. Bagus. Memang itu yang dicontohkan Nabi. Dan lihat bagaimana rakyatnya memanggilnya. Pak, Pak, Pak. Nah, teriakan Bapak itu apa maksudnya? Semua memang manggil Pak, Pak, Pak. Yang satu Pak, Pak, Pak. Rumah sakit belum jadi Pak. Yang satu Pak, Pak, Pak. Sembako makin naik Pak. Yang satu Pak, Pak, Pak. Jalannya belum rapi Pak. Itu maksudnya. Jadi kalau pemimpin tidak pernah merasakan kepekaan pada rakyatnya, bagaimana bisa memberikan keteladanan pada umatnya? Jadi kalau belusukan itu hal yang biasa. Dan itu kemudian dibaca dengan cerdas oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai seorang liberal dari Mesir namanya Toha Hussein. Ini liberal nih. Pemikirannya jauh tuh. Kadang-kadang juga ada penyimpangan. Tapi liberal yang dulu itu sebetulnya juga mantap-mantap. Mantap dia itu maksudnya hafal Quran, tahu bahasa Arab. Jadi kalau diajak dialog mudah tobatnya. Liberal yang sekarang, aduh sudah kurang, bahasa Arab nggak bisa, Quran nggak hafal, hadis nggak tahu, bicaranya kebanyakan. Wah luar biasa. Nanti saya cerita deh kalau sudah masuk ke Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain, kita akan lihat bagaimana bedanya dengan Abu yang sekarang. Umar naik jadi khalifah, melihat Nabi, sifat penggembala kambing yang pertama. Nabi peka dengan masyarakat. Nabi lihat masyarakat, datang kemudian ke pasar, inspeksi, ada yang jualan buahnya tidak bagus, Nabi tegur sampai turun ayat wailul lil mutaffifin. Datang ke masyarakat, siapa yang butuh ini, butuh itu, datang mengadu, selesaikan solusinya. Umar baca malam-malam keliling setiap malam, temani oleh ajudan. Begitu keliling satu kali ada seorang ibu sedang mendiamkan anaknya supaya tidur. Anaknya bukan Nina, sehingga ibunya tidak mengatakan Nina bobo, Nina bobo, Nina bobo. Tapi yang paling menarik, anak itu ditidurkan karena sudah nggak ada makanan. Dia menangis, ibunya baca karena lapar, bukan karena pengen tidur. Maka anak-anaknya itu oleh ibunya dibuat sebuah manipulasi. Dibawa kemudian pasir, masukkan ke penggorengan, masukkan batu ke atasnya. Di atasnya ibunya kemudian menggoreng-goreng seakan-akan memberikan isyarat pada anaknya, Mama sedang masak, kamu tidur aja dulu, nanti kalau udah matang bangun. Sambil dia masak, anaknya tidur, dia bikin syair. Duhai khalifah, duhai khalifah, enak-enak di istana, rakyatnya di sini kemudian sengsara, masak makan dengan batu, gorengnya dengan pasir. Khalifah, kamu akan dihisab. Lewat Umar, begitu lewat, Allahu Akbar, bergetar jiwanya, tersentuh, tersambar seakan-akan jiwanya. Langsung berpaling beliau datang ke Baitul Mal. Ajudan tergopoh di belakang mengejarnya. Sampai kemudian ke dalam Baitul Mal, dia masukkan gandum-gandum dalam karungnya, ingin dipanggul. Kata ajudannya, ya Khalifah biar saya yang bawa. Kata Umar bin Khattab, kalaupun ada anak kambing diidak terpeleset, saya yang dihisab bukan kamu. Begitu pekanya dengan rakyat, bahkan ajudan pun tidak diberikan kesempatan untuk bisa menerjemahkan dan mengangkat apa yang menjadi beban bagi dirinya. Di pemimpin itu kalau sudah hebat, beban bagi dirinya tidak akan pernah ditimpakan kepada stafnya, apalagi kepada rakyatnya. Datang Umar, gendong gandum, nyampe ke tempat ibu tadi. Begitu datang tidak pernah menyebutkan satu kalimat apapun. Maaf, mungkin Umar pernah mengatakan, Bu, saya ini khalifah. Tidak. Ibu kalau nggak percaya baca aja di Twitter, saya khalifah. Tidak. Tidak.
Umar datang, Bu, ini saya ada gandum. Alhamdulillah dibantuin masak, Umar masakin. Sampai jadi, dibangunin anak-anaknya. Tahukah Anda, ketika mengerjakan itu tidak pernah tersebutkan di lisannya, saya Umar, saya khalifah. Bahkan yang paling dahsyat, saat masak itu, si ibu tadi masih mencela Umar. Dasar Umar, khalifah senang-senang di istana, yang datang ke sini orang lain bawa makanan. Tuh. Apakah Umar marah? Tidak. Apakah Umar kemudian memanggil staf hukum, bawa nih polisi, tangkap nih? Tidak. Jadi kalau pemimpin peka dengan masyarakatnya, peka dengan rakyatnya, mengerti kebutuhannya, maka yang didahulukan dalam kehidupannya bagaimana menampakkan hak sesuai dengan hak dan kewajibannya. Betul, belum. Aduh, mudah-mudahan diterima nih. Besok-besok saya ditersangka nanti ya. Kita lihat baik-baik sini. Kalau yang baik-baik kita sampaikan, tapi tidak boleh menjelek-jelekan. Ingat, yang kita perbaiki perbuatan. Tidak boleh mencela orang atau siapapun. Kalau ada kekurangan kita doakan supaya diperbaiki, bukan dicela. Antum ini ingin berubah atau ingin mencela orang? Nah, perhatikan baik-baik. Saya kasih contoh sebentar ya. Kenal Firaun? Ayo kenal. Silakan. Ibrahim, Maryam, Firaun. Tuh lihat. Firaun tuh orang paling zot ke bumi, paling zalim. Ngaku Tuhan. Jangan-jangan di Sukabumi juga ada yang begitu kan? Tapi itu agak kurang sehat. Manusia sekarang paling banter ngaku nabi, Firaun ngaku Tuhan. Kata Firaun, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling hebat. Manusia sekarang paling banter ngaku nabi. Coba lihat tuh, dulu ada Bogor, nah Kiai Muhyiddin, AM namanya, mantan pelatih bulu tangkis, ngaku nabi. Tapi memang yang setiap mengherankan, setiap ada yang ngaku nabi, ada pengikutnya, itu masalahnya. Gak usah heran kalau ngaku nabi, setelah nabi wafat banyak yang ngaku. Kata nabi gampang lah, nabi ya ba'di, gak akan ada nabi setelah saya. Maksud kalimat itu, besok-besok setelah saya wafat ada yang akan ngaku nabi. Cukup katakanlah, katakan tidak, bukan. Katakan putus, bukan. Bukan, gak ada nabi setelah saya. Nah, jadi kalau ada orang ngaku nabi, dari sejak dulu sudah ada. Yang paling heran itu setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. AM di Bogor, pelatih bulu tangkis, ngaku nabi, tangkap sama polisi. Interogasi, kenapa mengaku nabi? Saya ke Bogor pak, dapat wahyu. Bayangkan. Aduh, orang ke Bogor dapat talas, dia dapat wahyu. Bingung saya. Selesai itu rancakek, tukang cukur. Anda bayangkan tukang cukur ngaku nabi, ada juga pengikutnya. Jakarta nggak mau ketinggalan, ibu kota negara, levelnya masih naik dikit, ngaku malaikat, LE. Gubernur dulu minta izin ke gubernur dulu, pengen daratin malaikat Jibril di Monas. Tangkap sama polisi. Polisi kita luar biasa, jangankan teroris, malaikat tangkap. Firaun tidak. Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Hobinya bunuh orang. Bunuhnya bukan bunuh biasa. Baru lahir, begitu borojol, ambil, sembelih. Nyembelihnya jatuhkan ke bawah, gorok berkali-kali. Itu ada di Quran surah kedua ayat ke-49, paling kiri sebelah atas. Wa idz najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum. Ada dzabaha, ada dzabbaha, ada yudzabbihu, ada yudzabbihun. Beda. Dzabaha sekali sembelih, sekali. Kata Nabi, idza dzabhtum fa ahsinu dzibbah. Kalau pengen nyembelih, sempurnakan sembelihan. Sekali aja, selesai. Dan jangan pernah mengasah golok di depan hewannya. Enggak boleh. Kandidat selanjutnya siap-siap, enggak boleh. Dosa. Jauhkan. Tapi kalau dzabbaha berkali-kali begini, golok. Kalau yudzabbihu, hobi, terus, present, continuous, future, mudhari', terus. Kalau yudzabbihun, banyak kan yang hobi. Zaman Firaun banyak kata rahimnya akan lahir seorang bayi, dia akan mengacaukan kekuasaan. Kalau datang yang seperti itu, maka segera selesaikan. Kata Firaun, keluarkan dekret pada saat itu, dampingi setiap perempuan yang mengandung, kalau lahir dia laki-laki, maka jatuhkan ke bawah, sembelih. Untung yang ini hidupnya tidak di zaman Firaun. Tuh, sembelih. Di zaman Firaun. Dan Firaun itu kata-katanya luar biasa. Kalau sudah keluar kata-kata, maaf, bukan Anda akan terhentak, tapi bisa kehilangan nyawa. Saya tidak senang dengan rambutnya. Tolong pisahkan kepalanya dari badannya. Bukan dicukur.
Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika akan diutus berdakwah kepada Fir'aun, dan Fir'aun berkolaborasi dengan pengusaha gelap namanya Qarun. Ini sudah pemimpin yang jahat berkolaborasi dengan pengusaha yang gelap. Fir'aun berkomplot dengan Qarun, maka nabinya pun diduetkan Musa dengan Harun. Pergilah kepada Fir'aun dan Qarun. Diabadikan di Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun, dia telah menyimpang. Ingat baik-baik, ini catatan yang pertama. Dalam Al-Quran ada catatan penyimpangan dari kekuasaan akan menjerumuskan pada kenistaan. Makanya saking sayangnya Allah diutus kemudian Musa, Harun datang dakwahi, tapi yang paling hebat, lihat baik-baik kalimatnya. Lihat baik-baik. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kata Allah, Musa, Harun datangi Fir'aun, dia sudah mulai menyimpang. Aku ini bukan ingin menjelekannya, aku kirim kamu bukan untuk menegurnya, aku kirim untuk meluruskan supaya dia tetap bisa masuk surga, supaya baik lagi, supaya kemudian diangkat, diapresiasi. Jadi kalau kemudian ada Rasul, ada Nabi atau pewarisnya, para ulama, para ustadz menginginkan dan mengingatkan pemimpinnya pada suatu kebaikan, itu bukan berarti benci, bukan berarti ingin menjelekan, itu artinya saking cintanya diingatkan supaya kembali pada nilai-nilai kebaikan. Itulah akhlak Quran. Di cara bacanya seperti itu. Kalau pemimpin tidak peka dengan nilai-nilai seperti itu, maka semua masukan dianggap sebagai sesuatu hal yang menghadirkan permusuhan. Tapi bagaimana cara mengingatkannya? Karena itu pun diatur oleh Al-Quran. Jangan tiba-tiba datang ke istana bawa pedang, tangkap. Baca ayat selanjutnya. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kata Allah, ingatkan dia dengan kelembutan. Sampaikan dakwah dengan lembut. Katakan yang baik-baik, katakan cinta, katakan baik, katakan ini, katakan itu. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Boleh jadi dengan kelembutan itu dia bisa sadar bahwa ada kesalahan dan dia berbalik untuk berbuat lebih baik dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian teman-teman sekalian, saya mau tanya, maaf, bapak dan ibu dibanding Nabi Musa soleh siapa? Nabi Musa. Dibanding Nabi Harun soleh siapa? Nabi Harun. Nabi Musa jelas surganya? Bapak jelas surganya? Belum. Baik. Nabi Musa dihisab? Ibu dihisab? Iya. Pertanyaan kedua, bapak dengan Fir'aun jahat mana? Fir'aun. Baik. Tetangga anda dengan Qarun buruk mana? Qarun. Pemimpin anda dibanding dengan Fir'aun jahat mana? Fir'aun. Nabi Musa saja yang lebih soleh dibandingkan dengan anda, surganya jelas, hisab tidak ada, dekat dengan Allah, diperintahkan kepada Fir'aun berdakwah, yang lebih buruk dibandingkan dengan anda, jauh dari tetangga anda. Maka katakan kata Allah yang lembut, yang baik, jangan mencela dan sebagainya. Anda siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, hisabnya sangat menegangkan. Berdakwah kepada tetangga anda yang bukan Fir'aun, kenapa mesti kasar? Bergaul dengan teman anda yang bukan Qarun, kenapa mesti saling mencela? Cuma karena perbedaan sedikit. Dan yang paling hebat, perbedaan itu sebetulnya kadang-kadang terkait dengan ibadah. Dan masalah ibadahnya pun ada alternatifnya. Kenapa mesti ribut? Yang kunut dengan yang tidak kunut rame, masjid kosong. Padahal yang salah itu yang tidak sholat subuh. Yang bismillah dijaharkan, yang bismillah disilentkan, ribut. Padahal yang salah itu yang tidak sholat. Bismillah hadisnya 70, cara bacanya 4. Bisa dijaharkan seperti pilihan al-Imam Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali seperti pilihan Imam Malik dan Abu Hanifah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibaca silencier seperti pilihan Imam Ahmad bin Hanbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibaca pertama, selanjutnya tidak, seperti pilihan Abu Hurairah di riwayat Al-Bukhari. Subuh 2 rakaat, rakaat pertama jahar Bismillahirrahmanirrahim. Keduanya tidak dibaca sama sekali. 4 cara 70 hadis. Dua-duanya teman, 4-empatnya ada dipraktekkan oleh Nabi. Yang jahar benar, silent benar, tidak dibaca benar, sekali baca sekali tidak juga benar. Tapi yang salah itu yang tidak sholat, yang kedua menggabungkan keempat-empatnya. Saya besokkan Sukabumi itu beda, mesti sunnah banget. Besok subuh saya imami 4-empatnya cara saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Enggak bisa.
Anda mesti pilih salah satu. Dan itu tidak ada kaitannya dengan kelompok-kelompok atau ormas. Bismillahirrahmanirrahim. NU. Allahumma hdina fiman hadait. NU banget. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammadiyah. Oh. Padahal itu dua pendirinya aja, saya lihat-lihat, saya teliti bahkan di kitabnya, itu tersambung nasabnya. Ternyata keduanya bersaudara, punya tali saudara, bersambung pada nasab yang sama, kembali kepada Nabi SAW. Tuh ya, saya urutkan. Pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, nama asalnya Muhammad Darwis, itu belajarnya marang di Semarang pada Kiai Haji Soleh Darat dengan Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari. Beda usianya sekitar 7 tahunan. Itu dua-duanya belajar, kemudian pergi direkomendasikan ke Mekah, belajar pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Baik, dua-duanya punya nasab yang sama. Pulang Muhammad Darwis ganti nama Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Jukapindo bin Demang Jurang Jusapisan bin Kiai Gerebek bin Maulana Ishaq. Di Maulana Ishaq ini bertemulah nasab Kiai Haji Hasim Muhammad bin Asy'ari, mendirikan Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Kiai Haji Hasim bin Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, dikenal dengan Pangeran Benawa atau Sultan Hadiwijaya, bin Abdurrahman dikenal dengan Joko Tingkir, bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Walid Raden Ainul Yakin bin Maulana Ishaq, bertemu di Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq itu? Anak Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir, keturunan dari Ali Zainal Abidin, keturunan Al-Husain. Al-Husain itu siapa? Adiknya Al-Hasan radhiyallahu taala anhuma. Keduanya anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, suaminya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyambung. Jadi bersaudara, pendirinya bersaudara, ormasnya pun bersaudara. NU Muhammadiyah bersaudara, jangan mau dipecah belah. Jadi kalau ada orang kunut, saudara. Ada orang tidak kunut, saudara. Yang bukan saudara itu yang tidak soleh. Ini penting saya sampaikan nih. Saya pernah tugas di Mekah 2010. Begitu Isya yang imamin saya Sudes. Di Saudi itu kan di Mekah teman-teman, itu madhabnya Hambali. Bismillahnya disirkan. Begitu dibaca oleh beliau Isya, saya betul di situ 2010. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tiba samping saya mengatakan, iki imamnya Muhammadiyah. Saya baru tahu ada Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Tuh. Balik kepada yang awal. Pemimpin itu jelas latar belakangnya, punya sifat kepekaan dengan rakyatnya, belajar dari kambing tadi. Cepat naik Nabi Muhammad jadi seorang anak, tumbuh. Usia 8 tahun, secara cepat saja kakek meninggal, sebelumnya diwasiatkan pada pamannya Abu Talib. Saya mau kasih satu contoh aja bagaimana seorang pemimpin jadi teladan. Perhatikan baik-baik. Nanti ini ada 2 poin lagi, setelah ini kita selesai. Begitu tumbuh, istrinya Abu Talib namanya Fatimah binti Asad, itu siap memberikan makanan untuk anak-anaknya. Abu Talib ini, mohon maaf, keluarganya itu sangat sederhana, bisa dikatakan prasejahtera. Hartanya nggak banyak, tapi anak banyak. Ini yang banyak ditiru orang sekarang. Nah, dalam keadaan demikian diwasiatkan oleh bapaknya Abdul Muttalib, tolong rawat Muhammad SAW. Begitu dirawat, begitu amanah luar biasa. Istrinya berkata, kita muliakan titipan yatim ini. Setiap kali akan ada makanan diberikan pada anak-anaknya, maka akan dihidangkan Nabi Muhammad diprioritaskan. Tapi perhatikan apa respon beliau. Nih calon pemimpin, dan jiwa kepemimpinan sudah tertanam pada dirinya sejak kecil. Beliau tahu saya bukan anak paman. Beliau tahu saya titipan, dan beliau bisa menempatkan dirinya. Beliau tidak berusaha untuk rebutan makanan, menempatkan prioritasnya, dahulukan tuh anak-anak, dan terfikir dalam benaknya bagaimana caranya meringankan beban paman, minimal tidak rebutan makanan. Jadi kalau jadi jiwa-jiwa sejak kecil ditanamkan seperti ini, tahu diri, bisa menempatkan diri, mana hak pribadi, mana hak orang lain, mana kewajiban diri, mana kewajiban orang lain. Kata para ulama, setiap nafas kehidupan Nabi, bahkan setiap tapaknya jadi teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sejak kecil calon pemimpin ini sudah bisa menempatkan diri, mana hak, mana kewajiban. Jadi ketika terbawa sampai dengan dewasa jadi pemimpin yang sesungguhnya, beliau paham, ini hak saya, ini hak rakyat saya, ini kewajiban saya, ini kewajiban rakyat saya. Jadi tidak pernah ada riwayat dalam kehidupan Nabi, tercatat dalam kehidupan sejarah, Nabi pernah berebut makanan, Nabi pernah berebut kekuasaan, Nabi pernah merebut hak rakyatnya.
Yang harusnya punya rakyat diambil kemudian ke kantongnya. Yang harusnya kewajiban rakyat kemudian dikerjakan oleh Nabi. Tidak ada, teman-teman sekalian. Maka ini keteladanan yang ketiga. Seorang yang ingin meneladani Nabi, pemimpin yang hebat, dia mesti mengetahui hak dan kewajibannya, dan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah saya katakan pada pemimpin-pemimpin di muka bumi ini, Anda akan dihisab. Dan pada saat itu Anda akan sendirian. Anda akan sendirian. Tidak akan pernah ada ajudan. Tidak akan pernah ada yang lain menyertai. Semua akan dihisab sendirian dan akan ditanya di semua sudut. Kalau Pak Bupati sekarang memimpin 47 kecamatan, maka setiap nafas yang ada di kecamatan itu akan ditanya dan dihisab kepada Pak Bupati kelak. Dan antum jangan ketawa. Bukan. Antum bantu Pak Bupati supaya derajatnya naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan amin. Makanya antum pun harus menempatkan yang jadi hak antum kerjakan dengan baik. Yang jadi kewajiban antum kerjakan dengan baik. Kata Pak Bupati, ayo bangun Sukabumi, bangun. Kata Pak Bupati, ayo subuh, subuh. Kata Pak Bupati, ayo kerja bakti, kerja bakti. Jangan antum bebankan di pundak pemimpin beban yang besar, tapi antum pun tidak punya kontribusi. Datang masyarakat tengok di masa Ali bin Abi Thalib. Ali, sekarang keplok yang di belakang. Ali, kepemimpinan kamu ini kacau. Banyak kekacauan, banyak demonstrasi, banyak pertikaian. Kenapa beda dengan kepemimpinan Utsman, Umar, bahkan Abu Bakar, pengganti Nabi SAW? Ali senteng aja, kata Ali. Masa Abu Bakar, masa Umar, masa Utsman rakyatnya kayak saya. Masa saya rakyatnya kayak kamu. Tuh. Sepakat? 3. Kita agak cepat. Karena ini kalau sudah rafa dengan kasrah, kita kan mulai di kasrah dulu. Kasrah itu kecil. Jadi yang kecil-kecil kita ambil dulu, kecil dari lahir naik sampai ke besar. Kasrah, harakatnya i. Makanya setiap i itu lembut. Makanya kelembutan itu dilekatkan pada perempuan dalam harakat. Laki-laki a, perempuan i. Anta, anti. Jazakallah khair, jazakillah khair. I. Kasrah. Harus tahu di fikih lughah itu ada makna. Ada kasrah, ada fathah, ada dhammah, ada sukun. Ada maknanya. Saya di Garut, Pak. Di Garut disuguhi buah sukun datang. Udah dibelah. Ustadz silahkan ini sukun. Saya bilang, Pak, ini bukan sukun, ini fathah. Kalau masih di atas pohon bulat itu sukun. Kalau jatuh ke bawah pecah kasrah. Bapak udah potong, masak dihidangkan ke saya, ini fathah. Oh gitu Ustadz, ini nyata nih. Saya bukan cerita yang sembarangan. Ini nyata. Dia balik lagi ke istrinya ke dapur, dia katakan, Mama, kata Pak Ustadz, ini bukan sukun, ini fathah. Kasrah, rendah, kecil. Jadi kalau Anda di sini pulang-pulang bisa dikap di masjid, pulang kan, tiba-tiba ada suara jam 2 di pohon-pohon. Anda nggak usah lari, bilang aja kasrah ya. Dia berubah. Fathah. Dhammah. Habis itu lari. Kasrah. Dan terakhir nih, jaga keseimbangan. Tahan 2 terakhir. Di Nabi itu cukup menarik. Hubungan dengan makhluknya luar biasa. Aspek kepemimpinannya begitu luar biasa merakyat. Bahkan itu diwariskan kepada rakyatnya supaya memberikan pesan, kalau kamu jadi pemimpin setelah saya mesti begini. Makanya keluar hadis-hadis toleransi yang sangat unggul. Nih ya, saya mau kasih tahu nih. Nanti saya kasih rahasia besar terutama pada Pak Bupati. Nabi masuk Madinah, jangan dikira sudah sejahtera. Rakyatnya masih akut dalam pertikaian. Aus dengan Khazraj diwariskan pertikaian ratusan tahun. Bangkrut kehidupannya kotor. Pertanian tidak banyak maju. Ya tidak banyak berkembang. Jadi sumber daya alamnya itu tipis, sumber daya manusianya tidak siap. Apa buktinya? Nabi hijrah ke sana 5 tahun pertama belum berkembang. Lihat perang Khandaq, bagaimana diabadikan dalam sejarah. Setiap orang kelaparan karena nggak ada sumber makanan yang cukup. Rakyatnya kemudian datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sudah kelaparan nih, saya sudah tahan dengan 1 batu. Nabi sangat terpaksa. Kalau enggak Nabi sembunyikan, cuman karena terpaksa memberikan contoh, dibuka oleh Nabi, oleh baginda pakaian beliau itu. Begitu dibuka oleh beliau, sabar ya, saya juga sama nahan dengan batu. Kamu baru 1, saya sudah 2.
Nabi. Namun kemudian beliau berdoa. Tapi yang paling dahsyat, dalam 5 tahun setelah itu, Nabi kan tinggal di Madinah itu 10 tahun. 5 tahun setelah itu surplus. Dahsyat. Maju. Semua aspek itu unggul. Sumber dayanya, pertaniannya, perkebunannya, logistiknya, administrasinya, macam-macamnya. Nabi tidak mewariskan kecuali kemajuan di setiap tempat yang disinggahinya. Dan tahukah Anda, semua alumni madrasah Nabi, termasuk mulai yang di Mekah, 40 orang, di rumahnya Arqam bin Abi Arqam, dimanapun mereka menginjakkan kakinya, maka tidak pernah ada tempat yang dipijak kecuali tempat itu maju. Silahkan cek. Amr bin As ekspedisi dari Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair sampai ke Syam. Sekarang 4 negara. Libanon, kemudian Syria, kemudian Palestina, kemudian Jordania. Ketika tempat itu dipijak, semuanya maju Muslim. Afrika Utara, gubernurnya Musa bin Nusir, diutus Tariq bin Ziyad sampai nyebrang sampai ke Spanyol, semuanya maju. Sa'ad bin Abi Waqqas hijrah kemudian ke Ethiopia, ikut ekspedisi sampai dengan ke Cina. Ada sebagian sahabat mampir di Nusantara, dipijak, jadilah kemudian Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina Selatan, Thailand Selatan, Rakhine sampai dengan ke Papua, sampai Flores. Semua maju pada masa itu. Silahkan cek. Apa rahasia terbesarnya? Di antaranya adalah memaksimalkan interaksi dengan masyarakat sehingga semua saling peduli satu dengan yang lainnya. Tidak membebankan semua pada pemimpin, tapi pemimpin punya interaksi yang baik dengan rakyatnya. Dipersaudarakan oleh Nabi. Misal kalau ada di Sukabumi, semua orang Sukabumi saya persaudarakan. Yang kaya jangan bangga dengan kekayaannya, karena kalau sudah wafat tetap jadi almarhum. Ayo bantu yang kurang. Yang punya obat, bantu yang sakit. Yang nggak bisa ke rumah sakit, ayo bantu. Maka tidak pernah Anda temukan di zaman Nabi semua orang yang ke masjid, semua yang menghadap Nabi, kecuali mereka mendapatkan solusi. Sakit nggak bisa ke rumah sakit, dapat obat. Lapar dapat makanan, haus dapat minuman. Dan hebatnya Anda akan temukan di hadis-hadis Nabi SAW. Pernah dengar hadis ini? Jika seorang Muslim kemudian memasak makanan, baunya sampai ke tetangganya, maka bagilah tetangganya itu, walaupun cuma hafal kuahnya. Tapi cara baca hadisnya bukan seperti terjemahan. Anda yang makan opor ayamnya, kuahnya bagi tetangga, bukan. Maksudnya walaupun cuma masak kuahnya bagi, supaya dia tidak seudon kepada Anda, negative thinking. Anda masak misalnya kuahnya opor, tapi isinya singkong. Dia tidak tahu kalau yang dimasak singkong. Maka Anda tidak bagi, dia katakan, masak opor tuh bagi-bagi. Padahal singkong. Maka bagi kemudian. Itu luar biasa kalau Anda praktekkan itu. Dan hadis itu tidak pernah mengatakan, ingat kalimat saya, hadis itu tidak pernah mengatakan kalau tetangga Anda Muslim. Apakah di zaman Nabi yang hidup cuma orang Islam saja? Tidak. Ada Nasrani, ada Yahudi. Ini mungkin tetangga Anda ini ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Selama urusan keduniaan, membangun kota ini dalam urusan dunia, maka silahkan berbagi. Anda masak, tetangga Anda Kristen, bagi. Begitu sampai baunya, antarkan. Begitu dia tanya, kenapa? Aduh kok baik sekali. Katakan lewat lisan Anda dengan kejujuran dan keikhlasan, ini bukan baik, tapi Nabi memerintahkan saya untuk berbagi. Itu luar biasa. Bukan sebaliknya, yang Islam dikirimin, yang Kristen tidak. Aduh Pak, ini rawas ketinggalan opor teh. Mohon Pak, rawas pisan. Cuman sayang Bapak Kristen. Tidak. Sampaikan, ketok pintunya. Begitu diketok, bagikan. Begitu dibagi, Pak, terima kasih. Jangan ucapkan terima kasih. Allah Tuhan kita memerintahkan saya untuk berbagi. Luar biasa. Dan hidayah menghunjam pada diri dia. Itu caranya. Jadi kalau seperti itu luar biasa konsep bernegara bagus. Bangsa kita terbantu sejahtera insya Allah. Besok-besok pintu rumah Anda akan diketok lagi. Assalamualaikum. Duh, bisa assalamualaikum tuh. Begitu Anda buka, Pak, apakah Allah sudah memerintahkan berbagi hari ini? Enggak apa-apa. Coba cek. Lihat hadis yang lain lagi. Jika seorang punya tanaman, kemudian buahnya merambat ke tetangganya atau keluar pekarangannya, maka itu hakun musytarak, hak bersama dengan yang lainnya. Anda punya rambutan, sekarang musim rambutan. Memang buahnya tumbuh di tempat Anda. Tumbuh pohonnya di tempat Anda di pekarangan, buahnya merambat ke tetangga Anda. Kata Nabi, itu pun hak tetangga Anda. Anda keluar, lihat pohonnya, dia keluar, lihat buahnya. Jangan biarkan dia cuma melihat buah tapi tidak mendapatkan bagiannya. Sebelum dia minta izin, datangi kepada orangnya. Assalamualaikum. Kalau non muslim, Pak, selamat siang, pagi, sore ataupun malam. Bapak kan keluar lihat rambutan. Memang punya Bapak kan, itu memang pohon-pohon saya. Cuma buahnya merambat ke tempat Bapak. Ini hak kita bersama.
Aturan dari mana itu, Pak? Aturan Allah, Tuhan kita semua. Bapak silahkan nikmati, jangan tunggu minta izin. Besok kalau mau ambil, ambil saja, Pak. Luar biasa. Dia ambil, dia nikmati. Cuman persoalannya besoknya ayam Anda main ke tempat dia. Dan dia belum tahu kalau aturan ayam beda dengan rambutan. Allah, Tuhannya umat Islam begitu baik. Kemarin dikirim rambutan, sekarang ayam. Tapi nggak apa-apa, mungkin ayam itu mengantarkan Anda ke surga. Baik. Nah, kalau ini kita praktekkan, dipersaudarakan semua, maka tugas pemimpin itu ringan. Ringan. Karena apa yang menjadi beban kerja beliau, kita bersama-sama mendukungnya. Dia nggak mungkin pemimpin kerja sendiri. Mau camat, mau bupati, apalagi presiden. Ketika punya kebijakan, turunkan sampai dengan ke bawah. Maka presiden memenuhi hak-haknya, pemimpin memenuhi hak-haknya, bupati memenuhi hak-haknya, kewajiban dikerjakan, maka kita pun kemudian memenuhi hak dan kewajiban kita. Dan dua-duanya akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Objektif? Sepakat? Takbir? Terakhir. Ini saya sudah beri bonus 30 menit. Harus sampai jam 10. Memang ini pengennya sampai subuh. Kasroh nih. Saya masih hafal Kasroh, Ibrahim, Maryam, Firaun. Ini yang terakhir nih. Contoh dari Nabi. Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu, kalau cuma membangun, ayo silahkan bangun yang tinggi, gedung. Mau sampai pencakar langit ke atas, boleh. Bermewah-mewahan, silahkan. Gapai, bebas, cari dunia. Tapi Anda jangan lupa, kalau cuma seperti itu, sudah ada yang duluan, Anda telat. Firaun bangun piramid, sampai sekarang masih ada. Namrud bangun bangunan tinggi. Kaum Ad punya pahatan-pahatan yang hebat. Tapi apakah punya nilai di sisi Allah? Tidak. Karena setiap kita akan berpulang kepada Allah dengan waktu yang tidak kita ketahui, dengan keadaan yang sudah pasti. Dan celakanya, kita sebetulnya yakin akan wafat. Saya mau tanya pada Anda, siapa yang tidak akan meninggal? Boleh angkat tangan. Nah, pertanyaan kedua, siapa yang sekarang sampai malam ini tidak punya dosa? Boleh angkat tangan. Ayo, yang tidak punya dosa, angkat tangan. Tuh, yang dosanya sedikit, angkat tangan. Gak apa-apa, angkat, saya pulang. Yang dosanya banyak, angkat tangan. Ngaku. Ganti pertanyaan, siapa yang mau ke surga? Surganya Firdaus bersama Nabi. Tuh manusia aneh. Kok ngaku banyak salah, ayam ke surga. Terus saya kasih tahu Nabi Adam, dikit aja nyobain buah kuldi keluar dari surga, Anda kesalahan banyak, pengen masuk. Gimana cara menyelesaikannya? Maka tidak ada rumus yang lain dalam Al-Quran kecuali menutup kesalahan itu dengan amal soleh. Buka Quran surah ke-11 ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kalau Anda mengerjakan yang baik-baik, maka kami akan gugurkan dosa-dosa yang buruk-buruk. Kerjakan amal soleh, maka akan menutup amal salah. Pahala nampak, dosa kurang. Pahala dari yang baik nilainya 10. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat ke-160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Kesalahan cuma satu. Ya, fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Kalau mengerjakan satu kali salah, salahnya cuma satu. Tapi kalau benar 10, bayangkan benar satu, nilai 10, salah satu, dosa satu, maka masih bisa nutup. Cuman persoalannya yang satu ini kadang banyak salahnya. Mata saja sampai hari ini berapa kali salah lihat? Coba. Ayo, waktu saya tadi nerangkan belusukan, di pikirannya banyak yang salah. Yang Anda bayangkan siapa coba? Ayo. Jainuddin. Nggak ada. Tidak ada. Tuh, udah banyak yang itu akan dihisab tuh. Nih rumusnya gini nih di hadis Muslim. Lihat baik-baik. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa daraba hadha wa safakat hadha. Awas, lihat baik-baik. Ada orang kemudian pernah sholat, pernah kemudian maaf sekali puasa rajin, zakat rajin, cuman sayang mencelanya juga rajin, menuduhnya rajin, berselisih rajin, bahkan ada yang menumpahkan darah menyebutkan nama Allah di dalamnya. Tembak orang, Allahu Akbar, bom orang, Allahu Akbar. Saya kasih tahu dari sekarang ya, kalau ada aliran pengajian seperti itu, cepat-cepat tinggalkan. Cepat-cepat tinggalkan. Ada ngaji tiba-tiba itu kafir, bunuh aja, tembak aja, bom aja. Maka muncul dari bom panci, bom kulkas, bom macam-macam. Ingat,
kalau ada yang seperti itu bukan mengantarkan Anda ke surga. Kata Al-Quran langsung disebutkan di Quran. Anda buka teman-teman sekalian, buka mushafnya lagi, pelajari lagi An-Nisa ayat 92 itu. Kata Allah, siapa yang merencanakan pembunuhan dengan sengaja, itu seakan-akan pesan kafling di neraka Jahannam. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajazaa'uhu jahannam. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan, apalagi yang dibunuh orang beriman, maka seakan-akan dia sudah pesan tempat di neraka. Balasannya neraka Jahannam. Khalidan fiha, enggak akan keluar dari situ. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu dilaknat wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, siksanya berlipat. Makanya waktu kejadian tuh bom di Jalan Tamrin, duar meletus. Saya di Lampung, Pak. Langsung ada pertanyaan, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya jawab saat itu, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Nah, jadi kalau ada orang salat senang mencela, tukhadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maaf, diambil pahala salatnya diberikan kepada yang dicela tadi, transfer gratis. Transfer. Hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Ada orang puasa menuduh, dibawa pahala puasanya diberikan pada yang dituduh. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikannya, dibawa dosa orang dizalimi itu ditimpakan kepadanya. Fatuliha finnar, maka dilemparkan ke neraka. Hati-hati. Maka mesti ada keseimbangan. Saya tidak mencela ustaz, bagus. Tidak seperti orang itu tuh perwisaannya sama. Maka yang pertama hablum minan nas, kedua hablum minallah. Hablum minan nas memberikan keteladanan dalam kekompakan menata negara dan tempat. Hablum minallah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu Anda dekat dengan Allah, apa yang kemudian terjadi? Maka Allah turunkan semua pintu keberkahan ke tempat itu. Dalilnya Quran surah ke-7 ayat 96. Perhatikan kalimatnya. Saya tutup. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama wal ardh. Kalaulah satu penduduk negeri, qura jamak dari qaryah Sukabumi dengan sekian kecamatan 47, ada sekian desa, ada sekian kelurahan, semua mau beriman dan meningkatkan takwa kepada Allah. Kata Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kami akan buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Dan takwa tidak disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 115 kali kecuali dibagi dua bagian. Satu, hablum minallah, hubungan dengan Allah. Buka Quran surah kedua ayat 2 sampai dengan 3 itu. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil. Siapa mutakin di situ orang takwa? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Anda ingin dapat berkah dari Allah, tapi Anda jauh dari Allah. Bagaimana bisa mendapatkan berkah? Makanya ayo bangun kedekatan dengan Allah. Allah yang rezeki, Allah yang punya kemudahan, Allah yang punya segalanya. Anda susah, dekati pemiliknya. Anda dekat dengan Pak Bupati, mudah urusan di Sukabumi. Anda dekat dengan Allah, mau kemana pun jangankan di bumi, keluar bumi pun mudah, gampang. Maka dekati Allah. Jadi kalau Pak Bupati minta Anda, Pak Camat minta Anda misalnya, ayo isi masjid di Sukabumi, ayo datang ke mushola, Anda mesti semangat. Karena bukan karena sekedar ibadah, akan menjadikan kehidupan di Sukabumi lebih mudah. Saya senang nih ceramah begini, sebab kalau cuma yang cerita Ustadz Adi, Pak Bupatinya nggak ada, mohon maaf, yang sampai cuma informasi. Nyampainya cuma informasi, sholat yuk, ayo, begitu pulang, oh tidur. Jadi kalau Pak Bupati tidak, begitu disampaikan bukan kata-kata, langsung memo tulisan, tanda tangannya dituliskan. Semua musbidah, muspika sampai kecamatan Caringin, waktu-waktu untuk sholat maka berhenti, tunaikan sholat dulu. Untuk warga Sukabumi, untuk waktu-waktu subuh ke masjid, khususnya Sabtu dengan Ahad, Bapak tidak usah pikirkan berapa yang ke masjid, karena Bapak tidak akan dituntut berapa banyak yang menunaikan ibadah. Tapi yang paling dahsyat, jika dengan tulisan dan tanda tangan itu ada orang datang ke masjid satu saja, maka Pak Bupati akan mendapatkan semua pahala dari orang itu, tidak tanpa dikurangi sedikit pun. Dalilnya di hadis Muslim nomor hadis 1893. Perhatikan kalimatnya, man dalla ala khair
falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang memfasilitasi walau hanya menunjukkan pada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Berapa masjid ada di Sukabumi ini? Tanda tangan keluar. Setiap satu masjid satu orang datang, kalikan dengan berapa banyak yang ke masjid karena tanda tangan itu. Apa yang terjadi? Semua pahala orang itu. Bukan cuma sholatnya. Ke masjid itu baru nyampe di hadis Muslim dapat 25 kebaikan. Jarak satu ke dua 500 tahun, dua ke tiga 500 tahun, tiga ke empat 500 tahun. Begitu masuk dapat 25, Pak Bupati langsung transfer. Begitu masuk baca doa, dapat lagi pahala. Salat tahiyatul masjid, baca Quran. Baca Quran itu kan luar biasa. Quran itu beda, satu hurufnya 10. Bukan bacanya setiap huruf. Apa dalilnya Ustaz? At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. Silakan bacakan hadisnya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah 10 kebaikan. Dapat 10. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, lamin harfun, mimun harfun. Wa likulli harfin asyru hasanat. Tapi alif lam mim, alifnya satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Bayangkan begitu masuk baca Quran. Dan hampir nggak pernah ada orang baca Quran cuma satu huruf. Nggak ada. Siapa? Kenapa ke masjid? Karena pernah tangan Pak Bupati, pahalanya udah kebanyakan. Bacanya satu huruf aja. Iya ya. Oh gitu. Nun sudah 10. Tuh. Bonusnya apa? Bonusnya berkah turun. Tenang, nyaman. Tuh Brunei. Waktu mendeklarasikan deklarasi, kami mau syariat Islam, kami mau teguh berislam. Sampai sekarang nggak pernah ada gangguan. Gempa kosong. Silahkan cek. Isu-isu lain kosong. Jadi kita itu dilindungi undang-undang. Kalau mau ke masjid itu dilindungi undang-undang. Silahkan buka pasal 29 ayat kedua. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dijamin. Jadi kalau Anda ke masjid dijamin, Anda puasa dijamin, Anda haji dibantu malah, Anda baca Quran dijamin. Makanya sebetulnya orang liberal, orang sekuler, PKI misalnya, komunis gak boleh ada di negeri ini karena bertentangan dengan undang-undang. Liberal itu gak boleh masuk sini karena liberal itu menjauhkan kita dari agama. Undang-undang nyuruh kita mendekat kepada agama. Orang tua kita paham kalau dekat dengan Allah berkah turun. Ada orang-orang belakangan membuat kita jauh dari Allah. Ada orang kurang bagus, mohon maaf, terjebak dalam kehidupan pergaulan yang bebas. Akhirnya laki-laki merasa perempuan, perempuan merasa laki-laki. Muncullah homoseksual, muncul lesbian. Kita bantu dia untuk tobat. Tiba-tiba orang di bawah datang, ngapain tobat? Kamu memang udah fitrahnya begini. Fitrahnya, fitrah palalu. Itu bahaya. Kita ngajak orang mendapatkan hidayah, dia mencegah orang dapat hidayah. Semua agama sama, menuju Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Saran saya, kalau mengaku muslim ada yang seperti itu, coba tawarkan padanya. Kalau nanti meninggal kami bakar ya. Katanya sama semua caranya. Nah, jadi hati-hati teman-teman sekalian. Kalau Anda mau ibadah-ibadah, sebab kalau Anda bagus dengan manusia, maaf, tapi hubungan Anda dengan Allah buruk, silahkan tata sehebat-hebatnya. Tapi Anda tidak akan pernah menghentikan satu longsor. Kalau sudah Allah tidak suka, maka Allah tegur kemudian, bikin sedikit aja, goyang dikit longsor, gempa, banjir, tsunami, disingkat LGBT. Longsor datang, gempa turun. Pak Buk, berapa tadi korbannya yang saudara kita? 32. Saya insya Allah kami menyumbang setiap tadi yang korban masing-masing 2 juta rupiah insya Allah kami transferkan. Dan insya Allah saya juga akan mengirimkan 3.000 mushaf. Ya, kami titipkan insya Allah lewat Pak Bu. 3.000 mushaf besok kalau perlu kami kirimkan ke sini. Kalau kendaraannya sudah siap. Saya ingin diantaranya insya Allah warga Sukabumi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersama-sama Pak Bupati kita membangun dari level Sukabumi dulu. Dengan lebih baik. Ayo bergaul dengan baik, ajak saudara-saudara yang lain untuk menjadikan kesejahteraan di Sukabumi. Walaupun non-muslim kita rangkul dalam urusan dunia. Silahkan berbagi dalam urusan dunia yang dibenarkan oleh syariat kita. Tapi kalau dalam urusan ibadah, kita sudah punya konsep lakum dinukum. Itu konsep yang paling indah. Gak boleh maksa, la ikraha fid din. Kalau Anda maksa, awas ya, maksa orang masuk Islam itu udah dosa.
Tidak dosa. Baik dengan cara lembut ataupun kasar. Cara lembut misal pakai Indomie. Datang ke daerah longsor, ayo masuk Islam, Indomie. Tuhan kita tidak seharga Indomie. Kasih tahu. Jelas ya? Urusan ibadah masing-masing, urusan dunia kita kerjasama, dan kita berharap bermohon insyaallah mudah-mudahan Indonesia ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat pesan saya baik-baik, tidak ada yang paling dahsyat sumber daya di muka bumi ini kecuali Indonesia. Dan tidak ada orang-orang juga yang pintar bakat-bakatnya kecuali dari Indonesia. Orang Indonesia itu luar biasa teman-teman sekalian. Luar biasa, demi Allah saya katakan. Demi Allah saya katakan. Belajar bahasa, kalau orang Cina bahasa Inggris ketahuan Cinanya. Orang Indonesia bahasa Inggris nggak ketahuan tuh. Ini orang Inggris, orang Indonesia. Demi Allah saya katakan, orang India pakai bahasa Arab datang ke Arab, ketahuan mereka bahasanya. India. Anak ilah bisa ya. Orang Sukabumi ke Arab nggak bisa nebak nih orang mana. Bahasa luar biasa. Alhamdulillah. Min aina anta? Ana min hubbid dunya. Masya Allah. Tuh unta Arab sampai sekarang nggak bisa bahasa Arab. Ribuan tahun di Arab, beok Sukabumi bawa ke sana. Cuman 3 hari, assalamualaikum, kaifa hidup. Beok aja bisa, masa anak nggak bisa? Udah malam ya. Iya, Anda sih terus saja. Saya masih jauh ya. Baik, insya Allah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga insya Allah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya mau komitmen sekali lagi. Insya Allah siap mendoakan semua muspida di bekas di Sukabumi ini dekat dengan Allah, siap? Siap dibantu untuk menjadikan Sukabumi, siap insya Allah? Baik, maka dari itu saya berikan lagi pesan. Ingat baik-baik, kita belum berdoa. Ingat pesan saya. Maka insya Allah yang pertama saya persaudarakan semuanya supaya bisa saling membantu dalam kebaikan. Siap insya Allah? Yang kedua, insya Allah saya kirimkan mushaf sebagai jembatan untuk mendekat kepada Allah. Ya, kami kirimkan 3.000. Insya Allah ini pendahuluan. Nanti saya akan berkoordinasi dengan Kiai Muhyiddin. Beliau insya Allah sedang menyiapkan dan sudah menginisiasi adanya di sini satu rumah sakit atau klinik. Nanti kami akan coba bicara dengan komunitas dokter yang dalam kelas At-Taisir Learning Center. Kita nanti insya Allah akan support datang ke sini dengan sekitar kurang lebih 40 dengan 50 orang dokter. Nanti kita akan buka pengenalan dan mungkin juga pengobatan gratis bagi siapa yang ingin berobat di warga ini. Ya, insya Allah. Baik. Nabi menutup ta'limnya dengan 3 cara. 1, cukup dengan hamdalah kalau ingin singkat. 2, kifaratul majlis, kalau di majlis ada sesuatu yang tidak baik supaya Allah kemudian menghapusnya. Dan yang ketiga, kadang beliau berdoa dan sahabatnya mengaminkan atau mengikutinya. Saya ingin gabungkan ketiga-tiganya, semoga dengan itu bertambah luas keberkahannya si Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dengan baik dan khusyuk, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ummatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma ya Allah innaka antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya al-ghafir al-ghaffar al-ghafur rahim an taghfir lana ya Allah ya rabbal alamin la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Duhai Allah, kami mohon kepadamu, kami mohon ya Allah dengan segenap asmamu yang mulia, sifatmu yang paling indah, kami mohon jika ada satupun di antara kami yang datang di tempat ini membawa lumuran dosa, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada di tempat ini yang datang membawa kegelisahan, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma ya Allah wala asiran illa yassartah, jika ada yang datang ke tempat ini membawa kesulitan, sulit di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka dengan keikhlasan amalannya mohon angkat ya Allah segala kesulitannya dan mudahkan segala hidupnya. Allahumma wala maridan illa syafaitah, jika ada di antara kami, kerabat kami, keluarga kami ya Allah tengah engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya.
Allahumma inna nas'aluka ya Allah an tuhafidh ya Allah ala umara'ina ya rabbal alamin waj'alhum udala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, mohon jaga para pemimpin kami dan mohon jadikan mereka para pemimpin yang adil dalam keputusan mereka ya rabbal alamin. Allahumma khaffif hisabahum yawmal qiyamati ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon ringankan hisab mereka di hari kiamat ya Allah ya arhamar rahimin. Bimbing mereka untuk kembali ke jalanmu dengan baik dan memberikan keputusan yang terbaik dalam ridhamu ya arhamar rahimin. Ya Allah, bimbing mereka yang salah untuk bertaubat, lembutkan hati mereka sebelum mereka wafat ya rabbal alamin. Sadarkan jiwa mereka ya Allah bahwa dunia ini bukan selamanya, suatu saat mereka akan berpulang kepadamu untuk dihisab ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah fad ulama'ana waj'alhum mukhlasin. Allah, mohon jaga para ulama kami ya rabbal alamin, jadikan mereka orang-orang yang ikhlas dalam menyampaikan risalah dakwah ya arhamar rahimin. Jaga mereka ya rabbal alamin, jauhkan dari gangguan-gangguan yang mengurangi keikhlasan mereka kepadamu ya arhamar rahimin. Jaga mereka dari gangguan-gangguan ya Allah dan melangkahi dan menghambat dakwah kepadamu ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbal alamin, Allahumma barik lana ya Allah, barik lana ya Allah, barik fi baldatina ya rabbal alamin, wa khasatan fi qaryatina fi hadhihi Sukabumi ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan dan turunkan keberkahan pada kami ya Allah, di negeri kami ya Allah, dan khususnya di kota Sukabumi ini ya arhamar rahimin, di kabupaten Sukabumi ini ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana, Allahumma ij'alna ya Allah min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami termasuk bagian dari ahli Quran, jadikan Al-Quran sebagai teman kami di dunia dan pemberi syafaat bagi kami di akhirat nanti ya Allah. Alhiqna bis salihin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Ya Allah, mohon satukan kami ya Allah dan jadikan kami ya Allah bersama Rasulullah SAW di surga nanti ya Allah, dengan orang-orang saleh, dengan para syuhada, dengan orang-orang jujur. Itulah kenikmatan terbesar yang mampu kami dapatkan dari janjimu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya mau minta tolong sebentar.